Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-5 daripada kitab Iqtisasul I'tiqad ini. Kita masih dalam tamhidat ya Ustaz Fauzan ya. Sorry, tamhidul awal sudah, tamhidul tsani sudah. Sekarang kita masuk apa? Tamhidul tsalis. Yang mana tamhidul tsani itu mengatakan bahwasanya tak semua orang kena mempelajari ilmu kalam. Yani tamhid yang ketiga itu secara otomatis terbina daripada tamhid yang kedua. Yani selama tidak semua orang wajib mempelajari ilmu kalam, apakah hukum ilmu kalam itu fardul ain? Jelas tidak, karena tak semua orang apa? Wajib. Maknanya jika hanya sebagian orang yang wajib, maknanya hukum mempelajari ilmu kalam itu apa? Fardul kifayah. Yang itu secara otomatis saya kira. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala at-tamhid ats-tsalits fi bayan anna al-ishtighala bi hadha al-'ilmi min furud al-kifayat. Ya'lam anna at-tabahhura fi hadha al-'ilmi wal ishtighala bi majami'ihi laysa min furud al-a'yani bal huwa min furud al-kifayat. Hadha huwa, ketahuilah bahwasanya tabahhur, tabahhur. Awal tabahhur. Bahwasanya tabahhur di dalam ilmu kalam itu, dan Anda menyibukkan diri dengan usul ilmu kalam, yakni at-ta'ammuk fi ilmil kalam, itu tidak semua orang wajib. Bahkan sebagian orang itu, sebagian ulama minhum Ibn Hajar yakni wa ulama Hadramut mengatakan bahwasanya, saya tak tahu nususnya Ibn Hajar di mana, cuma saya Said pernah cakap pasal ini bahwasanya memang beberapa thariqahnya ulama wa minhum Ibn Hajar itu tak suka ta'amuk di dalam ilmu kalam. Oke, tak ada masalah. Memang ta'amuk tak semua orang sesuai dengan ilmu kalam. Tapi Anda kena faham ta'amuknya Ibn Hajar macam ta'amuknya Anda. Ta'amuknya Ibn Hajar macam ta'amuknya Anda. Dikatakan bahwasanya Ibn Hajar itu sebelum mengarang Tuhfah baca Minhaj sekitar 14 kali atau yakni belasan kali. Baru syarahkan Tuhfah. Baru syarahkan Tuhfah. Jayyid. Dan begitu pula ulama Hadramut tidak suka ta'amuk. Ini kena difahami ya. Bukan tidak suka ilmu kalam, tidak suka ta'amuk. Walaupun kata-kata ta'amuk itu menurut saya musyakkak. Ta'amuknya sampai level mana? Wallahu a'lam, saya tengok ulama Hadramut ta'amuk ini sangat sedikit sekali ya nih. Sampai dikatakan mungkin sudah diiktibar ta'amuk, yakni aqsa ta'amuk wa syarah umil barohin indahum. Takriban seperti itu. Beberapa nusus daripada Imam Haddad mengatakan bahwasanya qiraatu umil barohin haram, syarah umil barohin haram, wa ila hadhil hudud. Karena mereka mempunyai nadhar sendiri di dalam masalah ilmu-ilmu ini. Wah, saya bilang nadharnya mereka sedikit banyak berkaitan dengan kalamnya Imam Ghazali, yakni alladzi sayati, bahwasanya al-asal di dalam i'tiqad itu al-yakin faqat, yakni al-yakin sawaun, yakin itu Anda dapatkan melewati adillah kalamiyah atau hanya melewati taklid, atau bahkan mungkin hanya melewati adillah Qur'aniyah al-mujarradah, cukup. Tidak harus Anda itu mengetahui tentang turukul kalamiyah fil istidlal. Dibilang kalau katanya Dr. Mustafa Imran naklan anil Imam Sanusi, yakni wallah saya tak tahu naklan Imam Sanusi dari mana, tapi Dr. Mustafa Imran mengatakan bahwasanya istilahnya tamasyduk fi istilahatil mutaakhirin fa'lan, ada semacam istilahnya mutaakhirin ini di dalam Burhanul Farad, Burhanul Khuluf, ada semacam apa tamasyduk yakni mubalaghah di dalam barohin ini. Maknanya barohin ini
secara mubalaghah tidak wajib diketahui oleh orang-orang awam. Salam kan? Salam nah. Akan tetapi tidak menjadikan ilmu ini madhmum. Akan tetapi huwa mahmudun bal huwa fardul kifayah untuk beberapa orang. Dan makna fardul kifayah sendiri adalah bahwasanya al-asal di dalam fardul kifayah itu ya ta'allaq bijami'il ashkhas, bijami'il syakhs. Bidalil, kalau tidak ada yang mengerjakannya athimal kul, dan tidak mungkin seperti itu kecuali memang dari awal ta'alluqnya untuk apa? Untuk jami'. Akan tetapi Allah iktafa, Allah mengatakan cukup di dalam masalah ini tak ya anta semua yang keje, beberapa orang keje saya anggap sudah apa namanya? Saya anggap sudah selesai. Karena itu saya tengok dalam fardul kifayah ini al-fi'il. Jika fi'il ini ada, saya anggap selesai walaupun semua tak buat. Dan ba'dul ahyan, agar fi'il ini ada diperlukan mumahidat, diperlukan basic, diperlukan tamhid. Contohnya jihad ya, itu fardul kifayah, tidak semua orang kena jihad. Akan tetapi untuk terrealisasinya jihad harus ada orang kaya yang siapkan kuda, contohnya untuk siapkan apa namanya? Siapkan kudanya, siapkan pedangnya, siapkan ini. Lah, itu wajib untuk orang-orang kaya itu buat. Kenapa? Karena jika tak orang-orang kaya tak buat, orang-orang tak sokong, fardul kifayah ini tidak akan terjadi. Begitu pula di dalam ilmu kalam itu juga semacam itu. Kalau memang ada orang kaya yang tak boleh belajar, coba cari budak-budak yang mampu untuk belajar, Anda sokong. Dan tidak harus semua fahamin E sampai Z, tak harus seperti itu. Contohnya anta faham nubuat, Fauzul faham ilahiyat, ini faham ini, cukup. Yang penting majmu'nya bisa untuk terrealisasi maksud daripada ilmu kalam, itsbatul aqaid waradish syubhah. Karena di dalam furudul kifayat itu tidak semua wajib untuk buat, akan tetapi jika semakian buat sakotol haraju anil bakin, maka sebagian ulama kota silap minhum Imam Nawawi mengatakan bahwasanya qiyam bi fardil kifayah afdal minal qiyam bi fardil ain. Kenapakah dalam fardul kifayah bukan hanya Anda melakukan perkara yang wajib, tapi ada unsur Anda tolong orang lain? Karena itu di dalam fardul kifayah ada khairan. Berbeza dengan fardul ain. Anda tak tolong orang lain, tapi Anda selamatkan diri Anda sendiri. Wallahu a'lam. Jayid. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya di bab yang sebelumnya bahwasanya sahabat yang mengatakan wala na'lam anna sahabata apa namanya? Wa an hadza lam yunqal anis sahabah al-khawdu. Sahabah di sini alnya bukan al lil istighraq, tapi al ahdiyah. Tengok. Kenapa? Karena kalau seumpamanya semua sahabat lam yakum bihadzal ilm la athimu kulluhum. Tapi Habib, di dalam sahabat tidak ada ilmu kalam. Iya, nama ilmu kalam tidak ada, kan, tapi makna isbatul aqaid dan radhi syubhah ada. Cuma memang dalam fasenya sahabat tidak terlampau banyak syubhah karena ada barokatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sila. Fa amma annahu laysa min furudil a'yan faqad ittabaha laka burhanuhu fi tamhid ats-tsani. Wadah ya, adapun bukan furudul a'yan, burhannya sudah jelas di dalam al-tamhid ats-tsani. Aywa. Ittabayyana annahu laysa yajibu 'ala kaffatil khalqi. Hadza huwa. Sebabnya karena tidak wajib untuk majority, untuk semua orang, kecuali apa? At-tasdiqul jazim. Wah, wa tariqatul Ghazali aslan. Tariqatul Ghazali bahwasanya hanya wajib untuk yakin. Lah, yakinnya itu daripada apa? Tak kisah. Karena Rasul lam yutalib illa tasdiqul jahim. Illa tasdiqul apa? Jazim. Ayo. Wa tathhirul qalbi min ar-raibi wasyakki fil iman. Wa innama tathhirul qalbi anir raibi wasyak fil iman. Hadza huwa tasdiq wa tathhir. Bas. Karena tidak mungkin Anda itu tasdikul jazim kecuali Anda menghilangkan asyukuk wariyab yang ada di dalam hati Anda. Tanpa adanya itu, tasdik jazim itu tidak akan bisa terrealisasi. Sila. Wa innama tasiru izalatu syakki fardhu 'ainin fi haqqi man i'tarahu syak. Ayo.
Hanya saja izalatus syak itu wajib bagi orang yang ada syak di dalam jiwanya. Kalau tak syak, untuk apa izalatus syak? So, tengok ya, al wajib hanya tasdikul jazim. Dan kalau memang ada syak pada hati Anda, syak itu kena dihilangkan. Lah, syak itu tidak ada pada semua orang. Wadah ya. Anta ibarat syak ini penyakit. Rata-rata orang itu hanya mempunyai tasdikul jazim. Syak ini tidak ada. Lah, kalau memang ada syak ini wajib dihilangkan. Wadah ya. Dan anta ibaratkan syak ini macam penyakit. Tak semua orang apa? Sakit. Bahkan majoriti orang mereka itu apa? Sehat. Karena itu ilmu kalam mungkin hanya berguna untuk minority orang, bukan untuk majority orang. Ini klaimnya Imam Ghazali pada abad kelima Hijriah. Pada abad kelima Hijriah, fi awakhir Qarnil Khamis. Amalan wallahu alam ya ini. Qad yakun asyukuk tarahu mu'dhamul khalq. Anjat ya ini dengan banyaknya FB, dengan banyaknya Instagram, yang mana sekarang syukuk yang ada, mungkin syukuk yang ada di Afrika sudah ada di Gombak. Anjat ya ini, hadi hakikah ya ini. Ya ini Anda kira yang di Malaysia ada yang baru di apa namanya, di dakwah batini beberapa orang itu dari mana Amik? Tak mungkin Amik daripada Malaysia itu Amik daripada luar negara, pas confirm itu. Ya ini maknanya dengan adanya dunia kita boleh sampai ke luar negara dengan internet dengan mudah. Itu bukan hanya ilmu yang sampai, syukuk pun juga sampai. Itu aja. Jadi yang wajib hanya tasdikul jazim. Adapun izalatur ribah itu hanya wajib untuk akolun, kan tidak semua orang masuk di dalamnya itu apa? Syukuk itu fi zaman qadim. Al-an qad nukhaliful Imam Ghazali di dalam masalah ini yang tak silap. Syekh Ali Al-Umari dulu pernah mengajar kita ba'dul abwab daripada iktisad ini, wa yakul mislu hadzal kalam bitobati ani. Ayo Pak, silakan. قلت فلما صار من فروض الكفايات وقد ذكرت أن أكثر الفرق يضرهم ذلك ولا ينفعهم. Sekarang fa'in kulta fanqalah awal. Oke, kalau memang Anda mengatakan di awal, Anda kalau tengok ada firaq 4 ini, hanya satu aja kan yang apa namanya? Yang yanfa' ma'ahu ilmu kalam. Maknanya yang satu itu pun bukan yang banyak, yang sedikit. Maknanya ilmu kalam itu untuk majority orang berbahaya. Selama dia berbahaya untuk majority orang, kenapa Anda cakap dia itu furudul kifayat? Fi wajh ala hadha soal. Qultu, aywa. Fa'lam annahu qad sabaqa anna izalat asy-syukuki fi usul al-aqaid wajibah. Wadih ya, bahwasanya ketahuilah bahwasanya menghilangkan syukuk fi usulil aqaid, bukan fi furu'il aqaid, fi usulil aqaid. Jadi kalau ada orang, saya tak faham masalah, saya ada syak nih masalah jauhar farad, la yajib izalatuhu. Kenapa ya? Daripada apa? Furu'ul aqaid. Apa makna furu'ul aqaid? Mana furu'ul aqaid? Sekiranya Anda salah atau tak faham pun tak ada masalah, karena itu tidak ada kena-mengena dengan Allah wa sifatuh. Dengan Allah wa sifatuh. Kan tetapi faham jawahir fardah, mabda' jawahirul fard kalau Anda fahami, sataslam min kathirin min dulumatil falasifah, yang berkaitan dengan al-huyula was-surah. Ayo. Wa'tiwaru syakki ghair mustahil wa in kana la yaqa'u illa fi faqad. I'tiwar yakni terjadinya atau terkaitan dengan syak pada diri seseorang itu bukan perkara yang mustahil. Kama sayati bahwasanya perkara syak ini yang ada pada diri manusia sebabnya itu ada dua. Imma an yakuna min a'maqi qalbih, memang dia itu ada semacam fatonah pada dirinya, dia bertanya-tanya. Tabiat manusia bertanya. Apalagi kalau dia jumpa ustadz atau tok guru yang tidak bisa untuk memuaskan apa namanya? Memuaskan dahaga ilmu dia. Pasti dia akan apa? Bertanya-tanya. Atau saya tiba ada qalil, sebabnya itu karena ada yathuru mubtadi'ah. Ada apa yathur itu? Menggila sikit. Jadi ada beberapa mubtadi' yang sikit gila. Dia berani lantang di mimbar-mimbar di Facebook. Sekarang wa ma'aktsaroha. Berapa banyak saya tengok
yang ini Batini, yang ini Syiah, yang ini Wahabi, Wahabi lagi. Saya tak tahu bagaimana di Malaysia, di Indonesia punya channel sendiri. Wah, channelnya cantik pula. Sokong duit gila-gila. Itu kan akan menyebabkan orang itu apa? Akan menyebabkan orang itu ada syak pada dirinya. Maknanya syak itu tidak berasal daripada dirinya, akan tetapi datang daripada apa? Datang daripada luar, dan dia tidak boleh tolak itu. Karena kalau dia dengar, otomatis otak akan proses. Wallahu a'lam. ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان لمن هو مصر على الباطل ومحتمل بذكائه لفهم البراهين مهم. Ayo, ini kan di antara apa namanya firqah yang keberapa? Keempat kan? Firqah yang keempat, bahwasanya dakwah kepada kebenaran untuk golongan, untuk seseorang yang musir alal batil, akan tetapi muhtamilun bidzakaihi, yakni ada potensi dia bisa faham dengan barohin ini. Muhimun fil din, ini perkara yang apa namanya? Perkara yang penting. Maknanya sebabnya itu furudul kifayah ada dua. Iktiwaru syak daripada diri manusia itu sendiri. Iktiwaru syak terhadap seorang muslim, yang mana iktiwaru syak ini berasal qad yakunu min a'maqi qalbih wa qad yakunu minal kharij. Sebab yang kedua apa? Anda akan jumpa beberapa orang musirrun alal batil, tapi ada potensi untuk faham kebenaran ini karena memang khusu bil fitnati wa zakat. Dan perkara ini muhimun fitin, apalagi bila-bila Anda akan jumpa mubtadi'un sa'ir. Sa'ir ini berani. Dia cakap, "Oh, ini imamah wajibah. Allah fis sama." Ini orang yang boleh diamkan orang semacam ini bukan fuqaha. Bukan muhadditsun wala mufassirun. Yang boleh diamkan orang semacam ini siapa? Mutakallimun. Ayo. ثم لا يبعد أن يثور مبتدعا ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفادة شبهاته. لا يبعد ولا يقود وقد وقع ya imam fi hadza zaman qad waqa. Terus biifadati syubhah Allahu fis sama. Ayo. Fala budda mimman yuqawimu syubhatahu bil kashfi. Ayo, dan harus ada orang yang melawan syubhahnya itu dengan bil kashf, yakni bahwasanya hadhi syubhah, dan tidak akan bisa untuk membongkar syubhatnya illal mutakallim. Semua punya tugas masing-masing. Wa yu'aridu igwa'ahu bitakbih, yakni yu'arid bahwasanya wallahi igwa anta ini, maknanya dogma anta ini perkara yang tak elok, dan tidak akan tahu tak elok kecuali Anda bagaimana cara mengetahui ini tak elok. Fasil wadhkuril lawazim, baru akan apa namanya akan jelas. Karena itu Ustaz Abdul Qahir Al-Baghdadi ketika mengatakan dalam kitabnya apa itu, lupa saya, wa min fadha'ihi ma'adha min al-fadha'ih hadha huwa al-kashf anil haqiqah wa tafsil, yakni fasil kalamahu, dengan apa tafsilnya? Udhkuril lawazim, yakni in qulta kadza falawazimuhu kadza, in qulta kadza falazimuhu kadza. Karena orang tersebut mungkin qad yagib an dhihnihi hadzal lawazim. Kenapa? Karena lazim ini bukan perkara yang akhos, tapi mungkin perkara yang aam dan yang sikit jauh. Karena itu atau perkara yang tidak apa namanya ghairul bayyin. Fa anta tuthbit walau bidalil, dan Anda katakan in qulta kadza yalzam minhu kadza, dan Anta tidak boleh untuk yanfaqan hadhihi lawazim. Karena itu yakun hadza minal apa namanya minal fadha'ih. Ayo. Wala yumkinu dzalika illa bi. Imam Ghazali juga fadha'ih batiniyah itu apa? Semuanya adalah ketika Anda tufasil madhab batiniyah, kemudian Anta tadhkuril lawazim. Ketika itu akan menjadi apa? Fadha'ih. Itu namanya takbih, bukan dimaki-maki. Ada layan fa dimaki-maki. Yakni kita tadhkuril lawazim sampai orang itu malu untuk menyebutkan madhabnya. Kenapa? Kalau saya sebutkan madhab ini, lawazim itu akan ada dan saya masih belum punya jawaban. Dan inilah yang dilakukan oleh Imam Asy'ari ketika yunaqisul apa? Mu'tazilah. Sila. Wala tanfakul biladu an amsali hadhihi alwaqa'i'. Wala tanfakul biladu seperti perkara-perkara ini. Wallah ada waqi' ya nih. Sila.
فوجب أن يكون في Wala yumkinu dzalika illa bil ilm. Tidak akan mungkin kecuali dengan apa? Ilm. Fawajib an yakuna fi kulli qutrin minal aqtar wa siki' minal asqa qa'imun bil haqq mustaghilun bi hadzal ilm. Yuqawimu du'atal mubtadi'ah wa yastamilul ma'ilina 'anil haqq. Yani harus di setiap tempat, di setiap kota harus ada orang-orang yang paham ilmu kalam yang melawan mubtadi'ah wa yastamil yakni yastamilul ma'ilina 'anil haqq. Yakni meminta kembali orang-orang yang tersesat, yang tak ingin kebenaran, wa yusaffi quluba ahli sunnah an awaridi syubhah. Orang yang sudah terlanjur masuk bid'ah, kita minta untuk kembali. Dan kalau ada orang ahli sunnah yang masih di dalamnya itu ada syak, masih belum masuk Wahabi atau masuk Syiah lagi, tapi sudah ada isyarat-isyarat, kita selesaikan, kita sucikan hati-hati mereka daripada syubhah-syubhah tersebut. Falau khala anhul qutru harija bihi ahlul qutri kafah kamalau khala anit tabibi wal faqih. Kalau tidak ada satupun, kalau tidak ada satupun di dalam tempat itu mutakalim, semuanya berdosa. Seperti kalau kota tidak ada apa? Tabib ataupun ahli fikih. Ya, ini maknanya kita sekarang ini semuanya dosa tuh. Saya berkali-kali saya katakan, kita ini setiap detik kita yang berdosa. Kenapa? Karena ada furudul kifayah yang kita tidak bisa, yang kita tidak buat. Kita tidak buat dan kita tidak, maksudnya perkara itu tidak ada dan kita tidak buat mukadimahnya. Benar, Suf. Mukadimahnya pun kita tak buat. Karena perkara fardul kifayah ini mungkin tadi apa saya katakan, kadangkala Anda tak boleh, tapi Anda boleh untuk siapkan mukadimahnya. Lah mukadimah Anda buat, wala perkara itu ada. Dan Anda tak tahu, ketidaktahuan Anda tidak mengeluarkan Anda daripada dosa. Kenapa? Karena Anda bisa belajar. Anda punya akal. Anda ambil degree, IT, degree ini, Anda bisa. Anda seharusnya berpikir hal-hal semacam ini, Anda juga bisa. Karena Allah ciptakan akal ini tidak hanya, bahkan bukan untuk bukan untuk belajar IT, bukan untuk belajar perkara-perkara duniawi saja, tapi Allah menciptakan akal untuk kita itu agar kita itu bisa untuk memahami tentang adanya Tuhan. Itu adalah tugas yang pertama. Jika itu sudah selesai, nak belajar apapun sila. Allah tak ada masalah. Tapi kalau anta belum tahu apa itu Allah dan masih ada du'atul mubtadi'ah dan tidak ada yang melawannya, maknanya nikmat akal itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Man anisa min nafsihi ta'allumul fiqhi awil kalam wa khalaq. Sekarang Imam Ghazali akan menjelaskan tentang mana yang lebih afdol, fikih atau ilmu kalam. Jadi ini macam ini, ada orang dia dihadapkan pada dua pilihan. Ya belajar ilmu kalam, ya belajar ilmu fikih. Nak belajar dua-duanya, tak mampu Habib. Salah satu aja, otak saya pelik sikit. Maksudnya RAM-nya bukan 16 GB, RAM saya mungkin Habib 4 je. Macam laptop saya masih 4 RAM-nya. Belum saya ganti lagi. Jayid, saya bukan macam Syekh Said Foda Habib. Mungkin RAM-nya dia sudah 1 tera mungkin. Saya masih 4 GB je. Ya ini saya kena pilih salah satu, ya imma fikih, ya imma kalam. Pas. Dua-dua tak boleh. Sila. ولم يتسع زمانه للجمع بينهما واستفتى في تعيين ما يشتغل به. Wasyaqara siki anil qa'im bihima, dan tidak ada di kotanya, tidak ada yang tahulah fikih wala kalam. Terus tanya kepada Anda, betul saya belajar fikih atau belajar ilmu kalam? Ayo, apa katanya Imam Ghazali? Aujabna alaihi al-ishtighal bil fiqh. Ayo. Kami wajibkan dia belajar fikih. 2 syarat ya. Waktunya tak cukup. Dan di kotanya la ada fuqaha wala ada mutakalimin. Ketika itu Anda kena belajar fikih. Kenapa? Karena hajah kepada fikih itu maknanya lebih banyak orang perlu fikih daripada perlu ilmu kalam. Dan kejadian hari-hari tentang fikih lebih banyak daripada kejadian hari-hari tentang ilmu kalam. Sof tengok, karena orang akan banyak tanya Anda pasal sholat, pasal iddah, pasal ini, pasal macam-macam tentang masalah fikih. Maknanya kejadian fikih itu setiap hari pasti Anda alami.
minimum setiap hari 5 kali pasti ada masail apa namanya? Sholat. Setiap hari Anda akan jual beli. Setiap hari akan ada pernikahan, akan ada orang yang mati. Semuanya itu perlu fikih. Maknanya majority orang perlu fikih, dan kejadian yang berkaitan tentang fikih lebih banyak. Ayo. فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه. Wadah ya. Wa'tiwaru syukukil muhwijah ila ilmil kalam nadirun. Karena kenapa? Karena dari awal Imam Ghazali itu mengatakan bahwasanya di dalam akidah cukup Anda itu yakin. Cukup Anda itu apa? Yakin. Cukup Anda itu yakin walaupun dengan adillah ijmaliyah. Bahkan walaupun dengan taklid. Dan itu yahsul bi adnas zaman. Yahsul bi adnas zaman. Dan adanya syukuk, kan kalau ada syak baru wajib dihilangkan kan. Lah i'tiwaru syukuk ini nadir. Maknanya tak semua orang perlu ilmu kalam. Perlu pun mungkin daripada 1000 yang perlu paling cuma 10 atau 20. Tapi 1000 ini semuanya perlu fikih. Pagi dan malam mereka perlu fikih. Tapi kadangkala 1000 ini kalau tidak ada Wahabi yang gila, kalau tidak ada Syiah yang maksudnya gila itu tak tahu malu, cakap di mana-mana ainallah. Tidak ada Mu'tazilah yang tak tahu malu di mana-mana cakap halil Quran makhluk. Tanpa adanya itu, syak itu mungkin tidak akan ada. Itu namanya i'tiwaru syukuk nadirun. Ayo. Ayo. Sekarang pada Syekh Imam Ghazali yukis wal amsilah. Seperti kalau di dalam balad, di dalam kota itu tidak ada tabib dan apa namanya? Dan fakih. Mana yang lebih dikedepankan, belajar fikih atau belajar tabib? Ayo. Ayo, istighal bil fikhi aham. Belajar fikih lebih penting. Kenapa? Karena fikih itu majority perlu fikih. Semua orang perlu fikih. Dibilang ad-dahma sawadul a'dham minal mas'ai al-amah. Maknanya al-amah kulluhum yahtaju ilal fikih. Tapi dokter hanya diperlukan terhadap orang yang sakit. Fikih sakit sembuh pun juga perlu fikih. Bahkan orang sakit lebih perlu fikih daripada orang sehat. Tapi orang sehat tidak perlu dokter. Lebih banyak mana? Orang sakit apa orang sehat? Orang sehat lebih banyak. Karena itu, begitu pula ilmu kalam juga sama. Mana yang lebih banyak? Orang yang di dalamnya ada syaknya atau tidak? Ayo, tapi hati-hati. Ketika pandemik, mungkin orang yang sakit lebih banyak daripada orang yang sehat. Dan wallahu a'lam sudah lama kita di dalam pandemik akidah. Sudah lama dalam pandemik akidah, wallahu a'lam. Sejak hilangnya khilafah, sejak hilangnya orang-orang yang bisa untuk jaga agama. Mungkin banyak apa namanya? Sekarang kita tak tahu. Banyak orang tuh tanya dengan saya, Habib ulama mana yang kena kita ikuti? Ada yang tahu tuh? Saya cakap Anda kena berpikir. Anda kena apa namanya? Anda kena berpikir. Wallahu a'lam. Tak boleh hanya ikut ulama sahaja tanpa berpikir. Kenapa? Tak ada kan? Oke. Wal marda aqallu 'adadan bil idafati ilaihim. Thumma al marid la yastaghni 'anil fiqh kama la yastaghni 'anil tibb wa hajatuhu ila tengok. Kana istighal bil fiqh aham li'annahu yasariku fil hajati ilaihi al jamahir wad dahma amma tibb fala yahtaju ilaihil asihha. Adapun tibb itu tak orang sehat tak perlu dokter, dan orang yang sakit lebih sedikit daripada orang yang sehat. Summal maridu Summal maridu la yastaghni 'anil fiqhi kama la yastaghni 'anil tibb. Wadah ya, orang yang sakit pun juga perlu dokter, juga perlu fikih. Benar, Suf. Orang-orang berapa banyak di hospital tak sholat, saya masih sakit, tak sholat, kata Cek Pak Udon. Karena engkau sakit, engkau kena lebih banyak sholat. Kalau sakit direct ke Zambal macam mana, kata saya Pak. Sakit direct ke Zambal anda. Alamak, ayo. Fahajatuhu ila tibbi li hayatihi al-faniyah wa ila al-fiqhi li hayatihi al-baqiyah wa syattana ma bainal hayatain. Wadah ya, dia itu perlu dokter untuk hidup di dunia.
Maknanya untuk sembuh daripada penyakit Anda perlu dokter, dan dokter itu untuk hidup dan sembuh penyakit di dunia, tapi fikih untuk hidup di akhirat. Dan beza kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ayo. فإذا نسبت ثمرة الطب إلى ثمرة الفقه علمت أن ما بين المثمرين ما بين الثمرتين. Ma bainal masmaraini ay syajaratain mahallu samarah. Kalau Anda tengok faedah daripada tobib dan faedah daripada fikih, kalian akan tahu antara dua pohon ini bezanya ya daripada dua buahnya, yakni pohon fikih dan pohon tobib berbeza, antara buahnya berbeza. Karena buahnya berbeza, pohonnya pun juga berbeza. Ayo. ويدلك على أن الفقه أهم العلمين اشتغال الصحابة رضي الله عنه بالبحث عنه في مشاوراتهم ومفاوضاتهم. Wadah ya. Dan yang menunjukkan kepadamu bahwasanya fikih itu yang paling penting. Anda akan tengok para fuqaha itu ketika berdiskusi pasal apa? Pasal fikih, pasal hukum. Bukan pasal akidah, bukan pasal tobib. Ayo. ولا يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام أنه الأصل والفقه فرع له فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام. Wadah ya. Dia bilang wala yuhawilunaka, yakni jangan engkau tertipu orang-orang yang memblow up, memviralkan. Yakni buat apa belajar fikih? Ilmu kalam ini asal, akidah asal. Dan fikih ini fara. Dan jelas kan, al-asal lebih penting daripada fara. Katanya Imam Ghazali, fa innaha kalimatu hakim. Memang benar. Kalau Anda nak tengok aham dari perspektif penting, memang ilmu kalam lebih penting daripada fikih. Akan tetapi saya tidak cakap pasal pentingnya di sini, tapi pasal umumul hajah. Saya cakap pasal apa? Umumul hajah. Umumul hajah di dalam fikih lebih daripada umumul hajah di dalam daripada ilmu kalam. Kenapa? Karena karena i'tiwaru syukuk nadir. Karena adanya syak di dalam diri seseorang itu jarang. Dan yang wajib Anda ketahui itu bukan ilmu kalam, tapi akidah. Berbeza, Sofia. Akidah dan ilmu kalam berbeza. Anda wajib mengetahui akidah walaupun tidak menggunakan tamasyduk. Tidak menggunakan tamasyduk listirahatil mutaakhirin minal manatiq. Anda hanya perlu mengetahui akidah melewati taklid atau adillah Qur'aniyah al-dhahirah. Itu aja. Yang penting Anda mempunyai akidah yang qawiyah, maka Anda sudah dianggap selamat menurut Islam. Adapun ilmu kalam itu tidak diperlukan kecuali orang-orang yang mempunyai syukuk. Itu pun biqadarihi. Syukuknya sikit tidak perlu sampai Anda masuk di dalam ilmu kalam. Macam Anda sakit pening sikit, Anda beri obat yang 5.000 mg. Saya ada satu orang sakit migrain, teruk diberi berapa? 2.000 mg, 2.000 atau berapa? Yakni saya jika pening saya minum yang 250 itu aja, yakni yang dijual di mana? Dijual di farmasi, bukan di farmasi pun saya beli di mana? Di Speedmart yang ada itu aja, yakni ada berapa orang 2.000 mg, 2.500 mg. Alamak, apa tuh saya bilang? Itu memang beza-beza kan, memang obatnya dosisnya berbeza-beza. Orang sakit biasa tak perlu Anda beli dosis yang banyak-banyak. Berbeza dengan fikih. Fikih Anda akan diperlukan fikih itu terhadap semua orang. Wa hadza wallahu a'lam. Kenapa ulama Hadramut yakhtarul fikha ala ilmil kalam? Yakni ada sanadnya. Wahwa siapa? Imam Ghazali. Wala siyama majma'ul mujtama'ul Hadramut mujtama' munghalik. Asyubah qalilah jiddan. Ayo. Innal asla huwa al-i'tiqadu as-sahih wa at-tasdiq wal-jazm wa dhalika wa tasdiqul jazm. Di sana wa tasdiqul jazm. Wa dzalika hasilun fit taqlid. Karena Imam Ghazali dari awal yang mengatakan at-taqlid fil aqaid yakfi kafin wal hajah ilal burhan wa daqaiqil jadali nadiratun. Wa tabibu aidan qad yulabisu wa yaqul. Begitu pula tabib pun juga akan yulabis, akan macam buat gaduh. Wallah beteng kau belajar fikih je, belajar tabib je dulu. Engkau kena dahulukan aku. Kenapa? Kalau engkau tak sehat, macam mana engkau nak belajar? Sembuhkan dulu tubuhmu, baru engkau boleh belajar.
Bahkan mungkin kalau aku tak obati engkau boleh mati. Fayaqulu wujuduka summa wujudu badanika mauqufun ala sinaati wa hayatuka manutatun bi fal hayatu wa sihhatu awalan summal istighalu bidin. Katanya tabib seperti itu. Maknanya better engkau belajar tabib dahulu baru engkau belajar fikih. Kenapa? Karena kalau engkau tak punya tabib, engkau tidak akan bisa jaga kesehatanmu. Kalau engkau tak bisa jaga kesehatanmu, macam mana engkau nak belajar agama? Macam mana engkau nak beribadah? Walakin la yakhfa ma tahta hadzal kalam minat tamwih wa qad nabbahna alaihi. Dibilang di dalam kalimat ini ada tamwihnya, ada macam blurnya. Apa blurnya? Karena saya perlu kepada anta ketika saya sakit saja. Akan tetapi daripada kehidupan saya, majority saya sehat daripada saya sakit. Maknanya saya perlu kepada anta hanya di dalam hari-hari yang sikit saja. Bukan di semua hari, tapi saya perlu fikih di setiap hari saya, di setiap detik saya perlu fikih, tapi saya perlu anta dalam hari-hari yang qalilah ma'dudah. Hadza huwa tamwih wa qad nabbahna alaih. Dan di antara ibarat yang yufaddil ilmul kalam alal fikih, saya nukil daripada Dr. Mustafa Amran, wa mimma warada fi tafdilil aqidah alal fikih qaulu Abi Hanifah, al-fiqhu fid din afdalu minal fiqhi fil ilm li'annal fiqha fid din aslul fiqhi fil ilm li'annal fiqha fid din aslun wal fiqhu fil ilm far'un wa fadlul asli alal far'i ma'lum. Hadza huwa min apa namanya? Min kalam Syekh Mustafa Imran terhadap tafdilul fiqh tafdilul aqidah alal fiqh. Dan kitabnya Imam Abu Hanifah ma'ruf al-fiqhul akbar, maknanya fiqhul akbar tentang apa? Akidah. Tentang apa? Akidah. Fikih yang tentang af'al ini namanya fiqhul asghar, tentang fiqhul asghar. Jayyid jiddan. Inilah bagaimana kita menyikapi tentang ilmu fikih dan ilmu akidah. Ya, nih, dulu ketika saya belajar ini awal-awal saya merasa macam Imam Ghazali macam marahi saya. Ya, ini al-fiqhu awal dan summatin. Setelah saya pelajari lagi, fa innaha kalimatu haqqin. Memang benar. Memang benar. Tidak semua orang mampu untuk belajar semua ilmu, ya. Al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham. Mana yang perlu Anda, dan itu hanya Anda yang mengetahui di dalam keadaan Anda. Jadi para ulama hanya menyebutkan mana ilmu yang paling penting mujarrodan anil ahwal wal musyakhisat. Akan tetapi di setiap kota akan ada ikhtilaf masing-masing terpulang terhadap keadaan kota masing-masing tersebut. Mungkin dalam satu kota ilmu tafsir aham, dalam satu kota ilmu hadis aham, dalam satu kota lagi ilmu fikih aham, dalam satu kota lagi ilmu akidah aham. Tapi wallahu a'lam fi hadzal zaman secara umum ilmu akidah fi ghayatil hajah ilaihi. Kenapa? Likathrati syubhat wa dhayaul ummah. Sampai sekarang kita tak banyak orang tak tahu. Nah, ikut siapapun tak tahu. Benar, Suf. Saya berapa banyak saya berceramah. Yang penting saya ikut ustadz je. Tak boleh macam tu. Anda kena berfikir. Anda kena apa? Berfikir. Wallahu a'lam. Sila. التمهيد الرابع في بيان مناهج الأدلة التي استنهجناها في هذا الكتاب. يعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول في. Dibilang tamhid yang keempat itu tentang manahij, yakni dalil-dalil apa yang diambil oleh Imam Ghazali, yang dipakai oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Manahij, yakni turuk yang dipakai oleh Imam Ghazali untuk di dalam kitab Ikhtisar fil I'tiqad ini, khas untuk kitab ini saja. Dibilang manahijul adilah itu banyak, mutasyaibah, yakni katsiratun jiddan, katsiru syu'ub. Bukan syu'ub, syi'ab. Wa qad awradna ba'daha fi kitab Mihakin Nadhar. Kitab Mihakin Nadhar yang saya baca tak jadi-jadi. Wa asba'nal qaul, yakni ashabnal qaul. Kami tulis banyak sekali asba', yakni kami kenyangkan, yakni ashabna. Kami cakap banyak dalam kitab apa? Mi'yarul Ilm. Akan tetapi di dalam kitab ini kita tak akan guna dalil-dalil yang munghaliqah, yang susah. Wal masalik ghamidah qasdan lil idah wa mailan ilal ijaz wa jinaban lit ta'lil. Yakni karena nak idah, nak jelas dan singkat, dan tak nak panjang-panjang, karena memang dari awal kitab ini namanya apa? Al-Ikhtisar fil I'tiqad.
Kalau memang yang tinggi-tinggi yang itu ya bukan iktisad, nanti mungkin al-istiqsa fil i'tiqad ya. Dan Syekh Sa'id cakap bahwasanya fasal ini seperti mulakhas daripada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Yakni ini adalah mulakhas daripada Muqaddimatul Mustasfa. Jayid. Wa naqtasiru ala salasati manahij. Al-manhajul awal as-sabr wa taqsim. Wa huwa anna Manhaj yang pertama adalah apa? As-sabr wa taqsim. Sabr wa taqsim ini kalau di dalam mantik namanya qiyasul syarti, qiyasul istithnai syartiyul munfasil. Syartiyul munfasil apa? Yakni tahu ya, sudah masih ingat ya, munfasil hakiki, qadiyah syartiyah munfasilah, mani'atul jama' wal khulu, mani'ah hakikiyah. Sekiranya yataraddad bainal ijab wa nafi secara zahir atau secara makna, sekiranya maknanya akan kembali ke ijab wa nafi. Kemudian setelah itu muqaddimah kubronya kita buat imma nadha muqaddam au narfa muqaddam au nadha tali au narfa tali. Di sini semuanya muntij, arba ihtimalat, semuanya apa? Muntij. Kalau kita wada'nal muqaddam rafa'na tali, wada'na tali rafa'nal muqaddam, rafa'nal muqaddam wada'na tali, begitu pula aksuh. 4 ihtimal mungkin. Inilah khulasah daripada as-sabr wa taksim. Sabr ini maknanya ikhtibar, taksim ini kita sebutkan ihtimal. Kita sebutkan apa? Ihtimal. Bagaimana sabr ini? Yakni nakhtabir, daripada kita nakhtabir semua ajza yang mungkin untuk apa namanya, yang mungkin untuk dijadikan taksim apa saja. Tapi kalau Anda yang akal, Anda kena sebutkan al-ijab wa nafi faqat. Imma kada aula, itu namanya sabr wa taksim yang akli. Fuqaha tak sebut ini. Karena fuqaha itu matlubnya dhon, biasanya mereka itu buat sabr wa taksim ini tak pakai nafi wal ijab, kan, tetapi mereka memakai istiqra. Bagaimana istiqra itu? Kalau mereka istimbat daripada sebuah nususul hadis, ma'ani yang mungkin yaridu ala dhihin. Contohnya di riba itu mungkin to'um, mungkin qut, mungkin kail, mungkin wazn disebutkan. Mereka akan cakap, dan yang bisa kami istimbat hanya 4 ini saja. Walaupun mungkin ada makna yang lain, tapi makna lain ini layat harlana. Lah, caranya fuqaha sabr wa taksim, yang mana semua taksimnya itu, ma'aninya itu diambil daripada istimbat, itu yufiduddon. Akan tetapi yang ingin dikatakan oleh Imam Ghazali bukan yang yufiduddon, tapi yufidul apa namanya? Yufidul yakin. Bagaimana sabr wa taksim itu yufidul yakin, sabr wa taksim yufidul yakin? Kalau Anda sebutkan semua ajzanya dengan cara apa namanya? Itsbat wa nafi. Imma secara zahir, na'am aula, imma kada aula, itu namanya akli. Atau Anda sebutkan 2 taksim, 2 ajza, yang mana salah satunya itu akan kembali ke nafi. Yakni alal kullin imma ijab wa nafi zahiran au maknan. Ayo. Setelah itu, setelah Anda menyebutkan 2 taksim ini, anta tubtil ahadahuma. Anta membatalkan salah satunya. Ketika salah satunya ini batal, otomatis yang lainnya itu akan sabit. Yakni bidabet yarji ila apa namanya? Yarji ila qiyasu syarti al-munfasil mani'atu hakikiyah. Mani'atu jam'in wa khulu. Ayo. أن نقصر الأمر في قسمين ثم نبطل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثاني. an-nasr al-amr fi qismain, kita apa namanya? Apa nasur itu? Kita himpun perkara itu di dalam 2, kemudian kita batalkan salah satunya, dan kita mengetahui
Atsani huwa tsabit. Kaqaulina al-alamu imma haditsun wa imma qadim. So, tengok. Ini ijab wa nafi maknan, karena makna hadis ghairu qadim. Karena hadis maknanya itu lahu bidayah. Qadim laisa lahu bidayah. La bidayata lahu, satunya lahu bidayah. Karena maknanya yarji ila nafyin wa itsbat, dikatakan ini adalah sabr wa taksim akli. Sila. Wa muhalun an yakuna qadiman fayalzamu minhu la mahalata annahu hadith. Wa hadha al-lazimu huwa matlubuna wa huwa ilmu. Wa muhalun an yakuna qadiman, suf. Dan mustahil alam itu yakunu apa qadiman, maka yalzam bahwasanya dia itu apa hadis la mahalah. Wa hadha lazim matlubuna, dan lazim ini adalah matlub. Apa itu lazim matlub? Ba'dal ibtal ahadil kismen wa ta'ayyunul akhar. Itu namanya apa? Lazim. Karena dari awal kita mengatakan imma kada au kada, tidak ada kismun thalis. Dan alam itu labud an yattasif bi ahadihima. Kenapa? Karena al-qabil anisy' la yakhlu an anisy' wa tiddih. Ayo. Wa huwa ilmun maqsudun istafadnahu min ilmaini akharain. Yakni luzum ini kita ambil, yakni luzumu ahadihima adalah ilmu yang ketiga yang kita ambil daripada dua ilmu yang lain. Apa dua ilmu yang lain? Dua ilmu yang lain adalah ilmu yang pertama adalah kita mengatakan alam itu imma qadim au hadis. Ilmu yang kedua butlani ahadihima. Ilmu yang ketiga apa? Thubutul akhar bidhabat hadahu. Bukankah itu ainuhu qiyas syartiyul munfasil? Wa huwa la yakhtalif wa huwa. Ayo. Ahaduhuma qauluna al-'alamu imma hadithun aw qadimun fa innal hukma bihadha huwa. sari'in. Yang pertama kan ada tiga ilmu. Apa ilmu yang pertama? Kita mengatakan al-alam imma qadim au hadits. Anda mengetahui inhisarul alam, inhisar, yakni terhimpunnya, terbatasnya sifat alam kepada qadim wal hadits, itu ilm. Ilm, karena Anda tidak akan bisa mencapai ini kecuali Anda research Anda. Aywa. Kemudian setelah Anda research lagi, ternyata yang benar hanya salah satu, yaitu ya imma qadim ya imma hadits. Fardul masalah anna alam itu qadim batil karena kita melihat hawadits yang ada. Itu juga ilm. Ayo, sila. Wathani qauluna wa huwa muhalun an yakuna qadiman fa inna hadha ilmun akhar. Muhal. Setelah Anda teliti lagi, mustahil alam itu qadim. Itu ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga, al-lazim minhuma, yakni al-lazim minal inhisar wa butlani ahadihima thubutul akhar. Kenapa? Kalau akhir ini la yathbut, fal inhisar batil dari awal. Ayo. Watsalitz wa huwa al-lazim minhuma wa huwa al-matlubu annahu hadithun. Annahu hadithun, bahwasanya annahu hadits. Ada tiga ilmu ya, inhisar, butlanu ahadihima, thubutul akhar. Hadza huwal ilm. Sila. Wa kullu ilmin matlubin fala yumkinu an yustafada illa min ilmaini huma aslan. Yani wadih, yani semua natijah pasti memerlukan apa? Muqaddimaten ya imma sugra ya imma kubra. Di sini yang awal itu muqaddimah sugra. Karena kan demikian, al-adadu imma zaujun aw fardun. Lakinnahu fardun fa huwa laisa bi zaujin. Al-adadu imma zaujun aw fardun, muqaddimah sugra. Lakinnahu zaujun, muqaddimah kubra. Fa huwa fardun, muqaddimah apa namanya? Natijah. Pasti seperti itu. Ayo. Wala kullu aslain, yang jelas ya nih. Harus aslain ini muayyan. Bukan semua aslet, bukan semua muqaddimah Anda sebutkan Zaidun ya'kul wa Amrun yashrab. Natijahnya apa? Natijata. Kenapa kan tidak ada hadul wasat? Tapi ada hadul wasatnya pun tidak yuntis karena ada apa? Syurut. Ijabu sugra kuliyatul kubra wa hakadha. Ayo. Bal idza waqa'a bainahuma izdiwajun ala wajhin makhsusin wa syartun. Jelas. Yakni setelah ada muqaddimaten dan di dalam muqaddimaten itu ada izdiwaj. Mana izdiwaj itu ada hadul wasatnya. Izdiwaj itu ada semacam pernikahan, ada semacam perkumpulan, ada semacam sentuhan. Menyentuh melewati apa? Melewati apa? Hadul wasat. Pasti itu. Itu namanya izdiwaj. Izdiwajnya maksus ala syartin maksus. Syaratnya juga harus ada. Wa syartin maksus. Ayo.
فإذا وقع الازدواج على شرطه Wa ma'ruf yakni ala wajhin maksus wa syartin maksus, semuanya ada di dalam ilmu mantik. Sudah 2 kitab saya jelaskan mantik ya, jangan tanya macam mana syartin maksus. Anda murajaah bagaimana syaratnya apa namanya di dalam qiyasul syartil infisoli ida apa namanya di dalam, begitu pula dalam mani'atul jama', dalam mani'atul khulu, macam mana? Apakah semuanya yuntij? Tak akan ada yang yuntij, ada yang akim, semuanya itu ala wajhin maksus wa ala syartin maksus. Tidak boleh dua-duanya salibaten, tidak boleh, karena salibaten la yuntija, pasti ahaduhuma salib wa ahaduhumal mujab, atau dua-duanya mujab, tidak ada masalah. Tapi salibaten tidak. Wala yuntiju juz'iyaten, la yuntij juz'iyaten. Hal-hal semacam ini madkur di dalam apa? Mantik. Jangan tanya macam mana lagi, marah saya kalau selesai macam mana. Sudah 2 kitab kita selesaikan. Aywa. Aywa. Kalau semua syarat dipenuhi, baru yuntij ilmuwan thalis. Karena kalau saja tidak dipenuhi, akim. Makna akim apa? Qad yuntij wa qad la yuntij. Tapi kalau semuanya terpenuhi, otomatis dia akan apa? Yuntij qat'an. Sila. Qad nusammihi da'wa idza wa huwal matlub. Dan ilman salisan ini apa? Matlub. Dan kadangkala ilmun salis ini atau natijah ini dinamakan apa? Dakwah. Kalau kita punya apa? Khasm. Kadangkala namanya apa? Matlub. Kalau kita tidak mempunyai lawan, sama aja. Ayo. Wa nusammihi matluban idza lam yakun lana khasm. Li'annahu matlubun nadhiru. Karena itu yang diminta oleh nadir, yang dicari oleh nadir. Dan kadangkala kita mengetahui faedatan wa, kita namakan dia faedah wa far'an. Karena natijah itu adalah faedah daripada muqaddimaten wa far'ul muqaddimaten. Tanpa adanya muqaddimaten, natijah tidak akan ada. Ayo. ونسميه فائدة وفرعا بالإضافة إلى الأصلين. Ay muqaddimaten. Karena yang namanya matlub tersebut diambil daripada aslain. Wa mahma aqarral khasmu bil aslain yalzamuhu la mahalata al iqrar bil far'il mustafad minhuma wa huwa sihhatud da'wah. Jika khasm itu setuju dengan muqaddimaten, mereka tidak akan bisa untuk memungkiri apa? Natijah. Kenapa? An natijah lazim. Idza tsabatal malzum sabatal lazim. Ini badihi. Anda kena jelaskan ini badihi. Anda tidak boleh tungkir hadhil badihiyat. Kalau Anda tungkir, Anda mukabarah. Anda mukabarah. Kalau Anda mukabarah, cara saya untuk berdiskusi beza lagi caranya. Beza lagi. Bukan dengan cara biasa. Ada cara lain untuk mengatasi mukabarah. Bukan dengan berdiskusi. Karena berdiskusi cara yang terhormat. Mukabarah bukan cara yang terhormat. Anta lasta minal ukala, yani anta lasta minal ukala. Anta mungkin daripada Bahaim. Bahaim punya cara sendiri untuk ikna. Imam Ghazali katanya as-saifu wasinan. As-saifu wasinan. Ayo. Al-manhajus tali an nurattib aslaini ala wajhin akhar mithlu qawlina. Ayo. Adapun manhaj tsani, ini namanya qiyasul mantiki al-iktironi. Qiyas apa? Iktironi. Sama aja. Yang pertama adalah qiyas istitnai al-munfasil. Sekarang qiyasul apa? Iktironi. An. Sila. Kullu ma la yakhlu 'anil hawadith fa huwa hadith wa huwa aslun wal 'alamu la yakhlu 'anil hawadith wa huwa aslun akhar. Falzamu minhu sihhatu da'wana wa huwa anna al-'alama hadithun wa huwa al-matlub. Suf wal 'alamu la yakhlu 'anil hawadith. Sugra ini ya. Al-alam la yakhlu anil hawadis. Wa kullu ma la yakhlu anil hawadis fa huwa hadis kubra. Ini macam terbalik dia. Orang-orang kira mungkin, ini macam syakl rabi'. Kalau rabi' ya Anda kena balik je. Anda kena apa? Anda kena balik je. Karena suf al-alamu la yakhlu anil hawadis. Wa kullu ma la yakhlu anil hawadis fa huwa hadis. Betul wa syaklul awal. Aywa. Hal yutasawwaru an yuqirra. Wadah ya, wa huwa aslun akhar. Fayalzamu minhu sihhatu da'wana wa huwa anal alama hadis wa huwa al-matlub. Fata'ammal hal yutasawwaru an yuqirra al-khasma bil aslain summa yumkinuhu ingkaru sihhati da'wa fata'lam qat'an anna dzalika hal. Kenapa? Fata'lam qat'an. Kalam qat'an ya dulu ala anna hadza min qiyas syaklil awal. Karena tanpa syaklul awal Anda tidak akan tahu ini adalah apa? Qat'an. Karena syaklul awal apa? Badihiyul intaj.
Kalau Anda tusalim bahwasanya al-alamu la yakhlu anil hawadis wa kullu ma la yakhlu anil hawadis fa huwa hadis, dan ini daripada qiyas syaklul awal, dan Anda mengingkari natijah setelah Anda setuju mukadimatennya, wallahi indak iskal. Indak apa namanya? Indak iskal. Ya ini mungkin ghab ana sa'ubayyin wa sa'unabihak. Yani ana sa'unabihak. Oke, nabih nih katanya, nabih nih. Oke, ana sa'unabihak. Yang manhaj tsani ini khas bagi syakal awal saja. Saya kira semacam itu. Karena pertama syakrul awal yufidu fil kul. Di dalam qadaya arba'ul qadaya cukup syakrul awal wa huwa badihi. Dan kitab ini al-iqtisad fil i'tiqad. Jadi kalau guna syakrul tsani, tsalis, apalagi syakrul rabi' sudah bukan apa? Iqtisad. Walaupun syakrul tsani qaribun minal badahah, cuma la yuntij ila salibah. La yuntij ila salibah. Berbeda dengan syakrul awal dan matlubnya aqaid qad yakunu ghairu salibah kulliyah. Qad yakun yani. Apalagi banyak matlubnya aqaid ini kulliyah. Kulliyah mujabah. Karena itu biasanya yang digunakan adalah syakrul awal. Karena dia itu apa? Badihi. Dan kalau Anda guna syakrul tsani pun akan juga kembali kepada syakrul awal. Wallahu alam. Al-manhaj tsalits alla nata'arrada li thubuti da'wana bal nadda'i istihalata da'wal khasm. Ini namanya burhanul khuluf. Ini namanya apa? Burhanul khuluf. Dan ini mabni ala taslimi da'wal khasm. Ala taslim da'wal khasm. Jadi yang pertama itu dan yang kedua tidak ada taslim, kan, tapi kita membuktikan kebenaran dakwah kita. Sedangkan yang ketiga kita tidak mempunyai dalil. Tapi natanazzal, bukan tidak harus mempunyai dalil, kita mungkin punya dalil. Cuma kita mempunyai cara yang lain, kita tak membuktikan dakwah kita. Cukup kita mengatakan oke, faradna dakwah sahihan. Kalau memang dakwah anta sahih, sayalzam minhu apa namanya? Sahih. Karena idza tsabatal malzum sabatal lazim. Kalau seumpamanya lazim dari qaulak itu batil, maka kalamak juga apa namanya? Batil. Karena idza batala lazim batolal malzum. Dr. Mustafa Al-Khimran mengatakan bahwasanya mulakhasu hadzal burhan an yuqal law lam yathbut mudda'ana la thabata naqidu bidabat nisul barohin ya nih. Kita kalau ingat di dalam tahdhibul mantiq, di dalam babul apa namanya itu akas in lam yathbut hadza la thabata apa naqiduhu. So tengok law lam yathbut mudda'ana la thabata naqiduhu wa huwa mudda'al khasam. Nakidnya adalah mudda'al khasam. Walau thabata naqiduhu la sadaqal muhal. Kalau seandainya nakidnya itu benar, saya zaminan nakid muhal. So, wan natijah law lam yasduq mudda'ana la lazimal muhal. Fa mudda'ana sahih. Hakadha huwa mulakhas wa huwa sahih yani latif jiddan kata kalamnya Dr. Mustafa Al-Khimran, latif jiddan. Hadha huwa yani manhajul tsalis wa huwa namanya apa? Burhanul khuluf wa huwa mabni ala taslimi da'wal khasm wa nastalzim min hadha taslim lawazim muhalah. Lawazim muhalah. Sudah? Bal nadda'i istihalata da'wal khasmi bi an nubayyin annahu mufdin ila al-muhal. Sof tengok. Bal nadda'i istilah da'wal khasm macam mana bi'an? Maknanya taswirnya. Kalau ka'an misal, bi'an taswirnya kita itu menjelaskan bahwasanya da'wal khasm annahu ay anna da'wal khasm akan muftin ay yalzam minhu al muhal wa ma yufti wa ma yalzam ilal muhali fahuwa muhal. Mithlu qaulina in sahha qaulul khasm. Sila. Wa ma yufdi ila al muhali fahuwa muhalun la muhala. Mithaluhu qauluna in sahha qaulul khasmi inna dawaratil falaki. Aywa yani in sahha qaulul khasm. Ini ada semacam taslim kan. Bahasanya kalau qaulul khasm wa huwal falasifah hunak, yani in sahha qaulul khasm tanazzulan.
bahwasanya dauratul falak la nihayatalaha. Itu wadih ya nih. Mereka mengatakan bahwasanya dauratul falak la nihayatalaha wa bisabab daurah la nihayatalaha ada wujudul alam semesta ini. Jadi akan lazima daripada dauratul alam la nihayatalaha sihhatu qaulil fa'il inna ma la nihayatalahu qadin qadha wa fudhiqa minhu. Bahwasanya yang tidak, maksudnya endless, infinity ini selesai. Nah, kalau selesai namanya bukan infinity. Kalau selesai namanya apa? Bukan infinity. Jadi lazim daripada, kan mereka mengatakan alam semesta ini, adanya alam semesta ini hasil daripada daurat la nihayatalah. Loh, kalau memang daurat la nihayata itu sebab daripada alam semesta, niscaya alam semesta itu tidak akan ada. Karena sekarang menandakan masa depan belum ada. Maknanya sekarang ini apa? Akhir. Sebelum adanya masa depan. Lah, kalau sekarang ini akhir, maknanya tidak akan apa? Ada daurat la nihayata laha. Ayo. Wa ma'lumun anna hadzal lazim muhalun. Dari mana maklum hadza? Bil musyahadah, karena nahnu nara wujudu al-alam. Kalau seumpamanya alam ini wujuduhu mauqufun ala ma la nihayata lahu, lakana ghairu mawjud kali anna mu'allaq ala syartin la nihayata lahu lan yahsul. Lan yahsul, karena untuk adanya alam semesta, maknanya la nihayata lahu ini kena lahu nihayah untuk ada. Karena tengok ya, adanya alam semesta kena la nihayah ini selesai, dan ini tidak mungkin selesai. Maknanya ini tidak mungkin ada, tapi realitinya ini ada. Maknanya ini batil. Ayo. Wa hadzal lazim muhalun fa yu'lamu minhu la mahalata anna al-mufdi ilaihi muhalun wa huwa madhhabul khasm. Wadah ya, dibilang wa maklumun anna hadzal lazim muhal, lazimnya ini muhal, maka mazhabnya khasam juga muhal, mufti ila muhalin muhal. Wa huwa ay madhabul khasam hahuna aslan. Yang pertama, ahaduhuma qawluna in kanat dawratul falaki la nihayata laha qad inqadha ma la nihayata lahu fa innal hukma biluzumil inqidha. Itu ya, dibilang yang pertama adalah in kan dawratul falak la nihayata laha faqad inqadha la nihayata laha. Kalau seumpamanya dawratul falak itu tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, maka yang tidak ada akhirnya sudah berakhir, karena adanya alam semesta terpulang terhadap daurat la nihayata lahu ini. Ayo. Fa innal hukma biluzumi inqidha'i ma la nihayata lahu 'ala al-qawli bi nafyi nihayati 'an dawaratil falaki 'ilmun nadda'ihi wa nahkumu bih. Dibilang hukum biluzumi inqidha'i ma la nihayata lahu 'anil qaul bi nafyi nihayah an dawratil falak ilmun nadda'ihi. Bahwasanya hukum dengan lazimnya selesainya ma la nihayata lahu itu ilmun nadda'ihi, minimum daripada asalnya mereka. Ayo. Wa yutasawwar fihi minal khasm iqrarun, mungkin khasm itu yukir atau yanfi bi an yaqul au ingkar bi an lakum annahu yalzamu dzalik. Ayo. Ana ungkir bahwasanya alam semesta yalzam min adanya alam semesta ini apa? Inqadha ma la nihayata lahu. Ana qad ungkir hada. Minimum at-talazum laisa bayinan. Asbit lihat. Ayo. Wasani qauluna inna hadzal lazima muhalun fa innahu aidan asl. Ayo ya. Oke lah, sekarang yang pertama itu kan yungkirul lazim hada. Yang kedua, tak. Ana ukirul lazim antara wujudil alam wa qida'u ma la nihayata lahu. Tapi la atasawwar annahu muhal ya nih. Ayo. Fa innahu aidan aslun yutasawwaru fihi inkarun wa iqrarun bi an yaqula sallamtu al-asl al-awwal walakin la usallimu hadha ath-thani wa huwa istihalatu qida'i ma la nihayata lahu. Lakin law aqarra bil tengok. Bi an yaqul sallamtu al-asl al-awwal, yakni ma la nihayata lahu inqadha. Dengan adanya alam semesta ini. Akan tetapi al-aslu tsani wa huwa istihalatu inqidha'i ma la nihayata lahu.
aslu tsani bahwasanya inqida'u ma la nihayata lahu itu mustahil, ana la usallim hadza. Akan tetapi yutasawwar kaifa daliluhu hadza fi mutawwalat. Akan tetapi kalau saumpamanya khosam itu aqarra dengan aslain, bahwasanya untuk adanya alam semesta ini la budda an yang qadima la nihayata lahu aslul awal, wa qida'u ma la nihayata lahu muhalun aslu tsani, dan yang aslu salis itu bahwasanya ma'afdo ila muhalin muhal la yumkin an yungkir huwa aslu salis, la yumkin. Yani idza sallama aslul awal wa aslu tsani fa aslu salis muhal. Suf, ada kata-katanya siapa itu namanya ini? Anas Syarfawi, jayyid. Bayanul mas'alah da'wal khasam dauratul falak la nihayata lahu atau la mutanahiyah. Al aslul awal inqida'u ma la nihayata lahu binaan ala hadhihi da'wa luzuman. Aslul awal inqida'u ma la nihayata lahu. Aslu tsani nafyu hadzal lazim wa itsbatu istihalati inqida'i ma la nihayata lahu. Bahasanya inqida'u ma la nihayata lahu apa? Mustahil. Yang ketiga, al-iqrar bistihalati da'wa. Kenapa? Karena lazimnya muhal. Idza batolal lazim, istahalal malzum. Suf, tengok. Jadi, pertama dakwanya apa dahulu? Kemudian istilzam istihalatil lazim, min istihalatil lazim nadhhab ila istihalatil malzum. Faham Ustaz? Jayyid. Wa huwal iqrar bi istihalati madhhabihi. Iqrar, suf, kadangkala la yukir. Aslul awal mawjud, aslul tsani mawjud, iqrarnya dia takna. Mungkin hadza? Mungkin, wallahi mungkin. Wallahi anta ta'is fi dunya. Ayo. Fahadhihi thalathatu manahij fi istidlali jaliyah. Jaliyah, yakni daripada qiyas syartiyun munfasil, syaklul awal dan burhanul uluf. Jaliyah. Wala yutasawwaru inkaru husulil ilm minha fal ilmul hasil matlub wal madlul. So, tengok ayat. Fal ilmul hasil huwal matlul, wadih. Ima namanya madlul, matlub, faedah, sama, natijah. Ayo. Istiwajul aslain mustalzimain li hadzal ilma huwa ad-dalil. Istiwajul aslain, yakni istiwajul aslain, aslain ini ala syaklin mahsus wa ala syartin mahsus, namanya apa? Dalil. Li anna muqaddimah juga namanya apa? Dalil. Ayo. Al-ilmu biwajhi luzumi hadzal matlubi min istiwaji hadzain al-aslain ilmun biwajhi dalil. Ayo. Suf. Tengok ya. Jadi ada dua muqaddimah, ini penting ya. Ada dua muqaddimah. Kemudian ada natijah. Ada natijah. Dua muqaddimah ini tidak hanya dua muqaddimah Anda letak macam itu, tapi Anda kena tahu wajhu dilalahnya mana. Anda kena tahu haddul wasatnya mana. Ketika Anda mengetahui haddul wasat, Anda mengetahui mana letak yang mana kalimat yang menyebabkan natijatan muayyanah, itu namanya al-ilm biwajhid dilalah. Karena kadangkala Anda itu menyebutkan aslain, tapi Anda, walaupun aslain ini benar, tapi Anda tidak tahu apa wajhud dilalahnya. Karena itu, so, tengok ya, wasdiwajul aslainil mulzimaini li hadzal ilm huwa dalil. Dibilang adanya dua asal, adanya dua muqaddimaten yang menyebabkan natijah muayyanah, ay al ilmul matlub, namanya apa? Dalil. Walaupun Anda tak tahu maknanya, la yushtaratu likay yakuna dalilu dalilan al ilmu bihi. Walaupun Anda tidak tahu itu dalil, tetap itu apa? Dalil. Setelah dalil ini ada dan Anda temukan, tidak cukup hanya itu saja, Anda kena mengetahui wajhu dalalahnya mana. Wa hadza huwa shawab. Wa hadza huwa shawab.
Wal ilmu biwajhi luzumi hadzal matlub min istiwajil aslain. Kenapa Sof tengok ya? Betul Sof. Kenapa kok muqaddimatain ini yalzaminhu hadhihi natijah? Why? Karena Anda jelaskan itu. Anda mengetahui sababul isdiwaj. Hadza huwa al-ilm biwajhi dalalah. Kenapa Allah itu dalun ala apa? Alam itu dalun ala Allah. Dari perspektif apa? Betul kan? Al-alam dalil. Betul apa tidak? Alam semesta apa? Alam semesta dalil. Allah madlul. Anda mengetahui dari perspektif apa? Itu namanya apa? Wajhu dalalah. Anda tidak bisa hanya mengatakan alam dalilun ala Allah. Iya, dari apanya? Dari apanya? Jayid. Wal ilmu biwajhi luzumi hadzal matlub binasdiwajil aslaini ilmun biwajhi dalalati dalil wa fikruka alladhi huwa ibaratun an ihdorikal aslain fi dhihn. So, pikiran Anda yang tugasnya yuhdhirul aslain ini muqaddimah sugro wal kubro, Anda letak apa namanya, Anda amik di jiwa Anda, di otak Anda. Kemudian apa? Wa talabukat tafattun liwajhi luzumil ilmi thalis minal ilmaini al aslaini wan nadhar. Tengok. Kemudian Anda cari daripada dua aslain ini perspektif mana? Apa hadul wasatnya? Kenapa itu kan? Karena itu kan mutaakhirin mendefinisikan fikir ini al-harakah minal mabadi ilal matolib, summa rujuk minal matolib ilal mabadi. Kemudian apa? Laf. Cari mana? Apa namanya? Wajhul luzum itu apa? Kenapa kok dua? Kadangkala Sof, kita ini jumpa di dalam kitab ini hadza dalilun ala hadza. Kita kan tak tahu kan wajhu dalalahnya mana. Fikir Anda amik dalil ini, kemudian Anda tandur dari perspektif mana dua dalil ini yalzamul natijah. Sof tengok. Jahit. Wa talabu katafattun liwajhi luzumil ilm thalis minal ilmainil aslaini huwa an-nadhar. Fa idzan alaika fi tarkil ilmul matlub wadhifatan. Sila. Ihdahuma ihdharul aslaini fil dhihn wa hadha yusamma. Wadah ya. Anda amik dua muqaddimah di dalam otak Anda, itu namanya apa? Fikir. Kemudian yang kedua tasyawufuka ila tafattun. Anda ingin untuk tahu mana sih yang menyebabkan, dari kalimat mana yang menyebabkan dua muqaddimah ini yuntijul madul itu dari mananya? Minas diwajil aslaini hadza yusamma talaban. Ayo. فلذلك قال من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر إنه الفكر. وقال من wadah ya, jadi kalau ada orang yang hanya tengok tugas yang pertama, maka mereka akan mendefinisikan nadhar itu adalah al-fikir. Karena fikir hanya apa? Ihdharul aslain sahaja. Dan barang siapa yang hanya tengok wadhifah yang kedua, mereka definisikan nadhar itu adalah tolabu ilmin au ghalabati dhon. Tolabu ilmin tolabil matlub, tolabin natijah. Yang mana natijah itu kadangkala yakin, kadangkala apa? Dhon, terpulang kepada apa? Muqaddimahnya. Kalau muqaddimahnya dhonniyah, natijahnya dhonniyah. Muqaddimahnya yakiniyah, natijahnya yakiniyah. Dan tolab itu Anda cari natijah itu otomatis kan daripada apa? Muqaddimatain. Cuma Anda mendefinisikan nadhar hanya dari perspektif bahwasanya nadhar itu at-tasyawuf ila tafattun wajhil luzum, itu saja. Tapi Anda tidak sebutkan bahwasanya tafattun wajhil luzum itu setelah Anda amik apa? Muqaddimatain. Tanpa adanya itu Anda nak tafattun apa? Ayo. وقال من التفت إلى الأمرين جميعا إنه الفكر الذي يطلب به من قام به علما. Dan barang siapa yang tengok dua wadhifah, dia akan mendefinisikan nadhar bahwasanya al-fikir wa huwa ihdharul aslain, yang dengan adanya fikir itu, dengan adanya ihdharul aslain itu, orang itu
akan minta man qoma bihi, akan yatlubu ilman au dhannan liman qoma bihi, liman qoma al-fikir bihi. Betul apa tidak? Yakni nador adalah Anda amik mukadimaten, kemudian Anda nak ingin tahu wajhud dilalah daripada mukadimaten ini yang bisa untuk menyampaikan Anda kepada apa? Natijah. Ayo. فهكذا ينبغي أن تفهم الدليل والمدلول ووجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنك ما سودت به. Dan beginilah cara Anda itu nak faham dalil, madlul, wajhud dalalah, haqiqatan nazar. Wada angka masuwidat bihi awraqun katsira. Sudah jangan tanya-tanya lagi pasal apa namanya berpuluh-puluh halaman yang cakap pasal haqiqatun nazar. Cuma ada 2 wadhifah aja. Ihdharul aslain, dan Anda nak tahu wajhul luzum bainal aslain ini. Sekiranya aslain ini kadangkala Anda tengok aslain Yusuf. Setelah Anda koreksi lagi, ternyata antara aslain tidak ada apa? Izdiwaj. Saya nggak tahu macam itu. Sering sangat macam itu. Kadangkala sampai lama pun Anda tidak akan tahu nanti setelah 2 tahun. Oh iya ya, Syekh Fulan cakap ini, sekarang saya baru paham. Anda sering macam itu? Saya sering sangat macam itu. Ayo. ولن يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انصرف خائبا عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة. Tasonif katsira dibilang, dan tidak akan tahu kalimat wajizah ini tentang definisi nadhar ini yakni ya imma ihdharul aslain au tasyawuf atau kilahuma, kecuali orang yang sudah murojaah banyak kitab dan masih tidak paham apa definisi apa nadhar. Fa'in raja'tal an. فإن راجعت الآن في طلب الصحيح مما قيل في حد النظر دل ذلك على أنك لم تخلص من هذا الكلام بطائل. Kalau setelah ini Anda masih tanya apa definisi nadhar, maknanya Anda tak ambil faedah sama sekali daripada kalam saya yang banyak ini. Ayo. ولم ترجع منه إلى حاصل فإنك إذا عرفت أنه ليس ها هنا إلا علوم ثلاثة. Kalau Anda tahu bahwasanya di dalam masalah ini dalil wal madlul ini cuma ada 3 ilmu saja yang disusun secara khas. Ada 2 ilmu, satunya muqaddimah sugro, satunya muqaddimah kubro, sawaun ala syakl qiyas iktirani atau qiyas apa? Istithnai atau burhanul khuluf. Dan ada ilmu yang ketiga yaitu natijah. 2 ilmu dan ilmu yang ketiga. 2 ilmu itu 1 ilmu, 2 muqaddimah itu 1 ilmu. Natijah ilmu yang lain, maknanya ada 2 ilmu, dan dalam 2 ilmu ini cuma ada 2 tugas. Tugas yang pertama 2 muqaddimah itu Anda hadirkan. Tugas yang kedua apa? Wajhul luzum bas. Hadahu. Silakan. إحداهما إحضار العلمين في ذهنك والثانية التفطن بوجه العلم الثالث منهما والخيرة بعد ذلك. والخيرة yani pilihan setelah itu Anda nak cakap nadhar itu fikir wahwa ihdharul aslain atau tafattun itu je yani. Sila. والخيرة بعد ذلك إليك في إطلاق لفظ النظر في أن تعبر به عن الفكر الذي هو إحضار الأصلين أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن بوجه لزوم العلم الثالث. Setelah itu Anda nak fa'innal mubarat apa? Mubahah wal istilahat la musyahata fiha. Setelah Anda tahu ma'ani-ma'ani ini, sekarang Anda punya pilihan. Anda definisikan nadhar terhadap wadhifah yang pertama, akhirnya Anda cakap an-nadhar huwal fikir, atau Anda nak definisikan nadhar itu tafattun, tasyawuf, thalabul ilm audhan, atau Anda nak definisikan dengan apa namanya? Kedua dan ketiga. Dengan 2 perkara ini, 2 wadhifah ini, yang namanya ibarat mubahah, istilah jaizah, tidak ada masalah, la musyahata fil istilah. Fa in qulta gharadi an a'rifa istilah al-mutakallimin wa annahum 'abbaru bin nadhari amma la. Wah, yani aku cuma nak tahu mutakallimin itu definisikan nadhar untuk apa. Alamak. Fa'lam annaka idza sami'ta wahidan yahuddun nadhara bil fikir. Katakanlah kalau Anda itu mendengar salah satu daripada mutakalimin itu mendefinisikan nadhar dengan fikir, yakni ihdharul aslain. Dan mutakalim yang lain cakap nadhar itu apa? Tolabut tafattun. Dan satunya al fikir alladzi yutlabu bihi.
lam tastarib fi ikhtilafati istilahatihim ala salasti aujum. Anda tidak akan ragu bahwasanya mereka itu hanya ikhtilaf di dalam apa? Istilah saja. Hakikatnya sama. Wal ajabu mimman la yatafattan li hadza wa yufridul kalama fi haddin nadhar mas'alatan khilafiyah. Yani subhanallah, orang yang tak paham ini cakap haddun nadhar mukhtalafun fihi. Ya khui, yang mukhtalaf itu lafadznya, bukan apa? Bukan maknanya. Maknanya mereka wadih, yakni cuma ada dua ilmu, dua wadifah bas. Kemudian mereka ibarkan dengan apa? Hadza yalzamin hukadza hadza awdah, hadza khilaf ta'bir je. Ayo. Wa yastadillu wa dalil pula li wahidin minal hudud. Walaysa yadri anna hadzal ma'nal ma'qul min hadhil umur la khilafa fi. Yani maknanya tidak ada yang khilaf. Lafadznya yang khilaf saja. Wa annal istilah la makna lil khilafi. Tidak ada makna khilaf untuk istilah. Kenapa? Karena ini hanya untuk takbir je. Takbir mana yang lebih afdal? Sama je. Yang lebih afdal takbirnya Nabi dan takbirnya Allah je. Takbirnya manusia semuanya apa? Sama. Wa idza anta an amtan nadhar wa tadaita sabil arafta qat'an anna aktsaf ini. Di headline. Kalau anta benar-benar faham, anta pandang dengan otak yang jernih, arafta qat'an, Anda pasti faham bahwasanya aktsarul aghalid. Aktsar apa? Aghalid, bahwasanya majority kesalahan itu akan terjadi sebab kesalahan orang yang tengok makna daripada lafaz. Tengok makna daripada lafaz. Yang mana seharusnya mereka itu kena yuqarrir ma'ani awalan. Maknanya apa dulu? Setelah mereka faham maknanya, abir masyiat. Tapi kalau Anda cari makna daripada lafaz, itu yang salah. Anda kena tahu makna dahulu, karena memang makna lebih awal daripada lafaz. Lafaz ini hanya dalun ala makna. Kalau dari awal maknanya Anda tidak tahu bahwa fi'lan, dari awal Anda kena tahu bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Baru Anda cari lafaz yang yu'abbir alaihi. Dan kalau memang ada lafaz yang yusyir ilal musyabahah awil mumatsalah, Anda kena faham apa? Bahwasanya maknanya dari awal ini sudah ghalat. Artinya makna mumatsalah ini yang yusyir ila dhahirul mumatsalah laisa ala haqiqatihi. Jayid. Imam Sanusi di dalam kitabnya Al-Muqaddimat mengatakan bahwasanya min sababil bid'ah al-jumud alal alfat. Mufalan yakni sufkuluhu ala qadamin wahid. Sila. Wa ya'lamu annaha istilahatun la tatagayyaru biha al-ma'qulat walakin man hurrima at-tawfiq istadbara at-tariq wa nakala 'an at-tahqiq. Tengah bahwasanya mereka kena faham bahwasanya lafaz-lafaz itu hanya istilahat, tidak ada kena-mengena dengan makna. Maknanya berubah istilahat, maknanya tetap sama kan, tetapi yang memahami bahwasanya berubahnya lafaz berbeza menyebabkan makna itu berubah, dibilang walakin man hurimat taufik istadbarat thoriq, yang tidak diberi taufik oleh Allah akan ambil jalan yang lain, yakni akhdul makna minal lafaz wa tarakat tahqiq. Ayo. Madariku wujubi taslimi bil aslain. Halas yakfi ya. Sebenarnya tak nak berarti di sini ya, ini macam walakin man hurimat tadqiq wastadbarat thoriq tarakat tahqiq. Kita tak tahu macam mana. Ini cerita yang lain lagi. Ini tentang dia tak susah bab ini. Masalah mawadul qadha ya. Oke, yakni kadangkala kan walaupun kita sudah buat dalil yang Anda katakan tentang manhajul adillah ini, kadangkala khosam tetap tentang, tak boleh macam itu. Kenapa? Karena kalau dia tentang, dia mukabaroh. Karena madahnya semuanya apa? Doruriyah, yakni askalnya doruriyah, madahnya pun juga doruriyah. Karena itu kalau sudah sampai
di akhir yang saya katakan daripada manhajul adilah ini, maknanya Anda kena praktekkan semua. Setelah Anda praktekkan, mereka tidak akan boleh untuk ingkar. Kenapa? Karena semuanya apa? Doruri. Ini yang cakap. Inilah astaribu fi luzumi sihhati da'wa min hadainil aslain idza aqarrul khasam bihi ma ala hadzal wajh. Iya, kalau emang khasamnya akor, saya tak akan tentang Anta, memang benar. Kalau memang semua kita yakin, kita lakukan, khasam atam akan akor. Walakin min aina yajibu alal khasam iqrar bihi, dari mana? Yani ini masalah khasam, dari mana Anda akan mengetahui bahwasanya khasam ini mukir? Terus tahu dari apa namanya min ain tuktana suhadil usul musallamah wajibatut taslim. Karena dari mana Anda ambil mawadul qadaya ini yang wajib untuk ditaslim walaupun dengan khasam. Wa hadza huwa ma yusamma fil mantiq dengan nama apa? Mawadul qadaya. Karena kenapa? Semuanya ini daruriyat. Nanti akan saya apa namanya? Hissiyat. Terus apa itu namanya? Akliyul mahad. Kemudian mutawatir, kemudian yakunul asal. Ya, ini macam-macam ya, ini tentang bab apa itu namanya? Mawadul qadaya. Wa huwa qaribun mimma bahasna fi akhir kutubil mantiqiyat dengan apa? Dengan nama apa? Burhaniyat. Burhaniyat. Hah? Sinaatul khams, semuanya ada di sini. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.